Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Dian Novita Ningtyas Handayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 121 dari SMP Negeri 3 Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Dika Isnaini, guru IPA dari SMP Negeri 3 Nganjuk. Assalamualaikum Bu Dika. Waalaikumsalam ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dian sendiri? Iya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Dika. Dika, pada kesempatan kali ini saya ingin mengadakan wawancara pra observasi sebelum Bu Dika mengajar di kelas. Oke Bu Dika, tujuannya adalah supaya Bu Dika nanti mendapatkan kesiapan supaya Bu Dika mempunyai cara-cara bagaimana langkah-langkah mengajar di kelas nanti menjadi lebih baik. Baiklah Bu Dika, ada beberapa pertanyaan, diantaranya satu, tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti apa Bu Dika? Jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami aliran-aliran energi dari setiap komponen makhluk hidup. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat diorama tentang jaring-jaring makanan. Ya, oke. Bagaimana dengan penilaiannya Bu Dika? Di sini penilaiannya nanti ada penilaian formatif, nanti terdiri dari pengetahuan, kemudian keterampilan juga. Iya, oke. Jadi ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan, pengetahuannya ada formatif, nanti diakhiri dengan sumatif ya Bu ya. Oke, baik Bu Dika. Oke, Bu Dika dalam pembelajaran nanti pasti ada model, strategi atau ya metode yang akan Bu Dika lakukan dalam pembelajaran nanti. Apa itu Bu Dika? Untuk strategi yang akan saya laksanakan yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak kan pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Dan di sini tujuan saya yaitu supaya saya bisa memenuhi kebutuhan belajar dari setiap siswa itu. Jadi tidak hanya melulu misalnya peserta didik yang memilih gaya belajar visual, kinestetik, dan audio itu semuanya bisa terpenuhi. Kemudian untuk mode pembelajarannya sendiri, di sini saya menggunakan mode pembelajaran project based learning. Metodenya diskusi. Baiklah Bu Dika. Bu Dika pasti juga menggunakan media kan? Media pembelajaran apa yang Bu Dika gunakan? Untuk media pembelajarannya di sini saya menggunakan PowerPoint. Jadi nanti saya ada media pembelajaran juga yang digunakan, ada laptop, LCD, proyektor. Oke Bu Dika. Baik Bu Dika, rencananya nanti Bu Dika akan melakukan pembelajaran di kelas pada hari dan tanggal berapa? Di kelas mana? Jam berapa? Insya Allah nanti pembelajaran akan saya laksanakan di kelas 7B pada hari Kamis tanggal 23 November ini pada jam kedua dan ketiga. Baik Bu Dika, nanti saya akan datang pada hari Kamis tanggal 23 November di kelas 7B pada jam tersebut. Nanti saya akan melakukan observasi di sana ketika Bu Dika mengadakan pembelajaran di kelas. Baiklah Bu Dika, sebelum saya mengakhiri mungkin Bu Dika, saya mau menanyakan ke Bu Dika, apa sih yang Bu Dika rasakan setelah kita mengadakan wawancara sebelum observasi ini? Jadi yang saya dapatkan dari wawancara sebelum observasi ini, yang pertama dari manfaat dari wawancara observasi ini sangat bermanfaat sekali, karena di sini saya secara tidak langsung itu mendapat gambaran tentang bagaimana nanti pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas nanti. Baik Bu Dika, jadi kita memang butuh ya persiapan supaya langkah-langkah nanti kita bisa lancar dan anak-anak merasa nyaman ketika Bu Dika mengajar. Baiklah Bu Dika, sekian dulu pemirsa. Ini adalah percakapan atau wawancara sebelum observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Untuk hari ini ada yang tidak masuk. Ini ya berarti.
Silakan duduknya berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Silakan duduk berkelompok. Silakan dilihat untuk LKPD-nya pada kotak yang ada pada ini. Nah, di situ terdapat sebuah problem. Dalam suatu ekosistem sawah terdapat banyak sekali populasi makhluk hidup, di antaranya ada padi, ulat, tikus, cacing, elang, rumput, apalagi kira-kira? Belum, terus kepiting, cacing, terus jadi di dalam satu ekosistem sawah itu banyak sekali terdapat ekosistemnya. Kemudian pada siang hari daun yang ada di sawah itu dia melakukan proses apa? Proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan yang berupa oksigen dan juga karbon. Tikus yang berada di ekosistem sawah memanfaatkan tumbuhan itu sebagai sumber makanannya. Nah, mengapa demikian? Mengapa kok tikus itu dia memerlukan makan di sawah? Supaya apa? Supaya mendapat energi. Nah, kemudian apa yang menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lain pada ekosistem sawah? Air, makanan. Apa makanannya? Kalau misalnya tikus tadi makanannya adalah padi. Kemudian di situ ada ular. Ular makanannya tikus. Ular kalau sawah makan tikus. Oke. Kemudian bagaimana aliran energi pada ekosistem sawah? Nah, pada hari ini nanti kita akan mempelajari tentang aliran energi pada komponen biotik. Nah, silakan dilihat pada LKPD-nya. Nah, di situ dan juga sudah saya tentukan kalian nanti mendapat ekosistem apa saja yang akan dianalisis tentang aliran energinya.
danau. Di situ sudah ada komponen biotiknya, jadi silakan disusun untuk jaring-jaring makanannya. Kalian bisa menggunakan buku paket dan juga buku LKS sebagai sumber belajar kalian. Ayo, silakan. Semua harus ikut bekerja dalam satu kelompok. Kamu kelompoknya mana? Tapi kan nomor 5 untuk jari-jari makanannya silakan digambar pada kotak yang sudah saya sediakan. Di atas atau gambar ini? Ya, di sini. Di kotak yang ini pengurai.
Sekarang silakan tentukan kira-kira yang produsen ini siapa? Konsumen 1 siapa? Konsumen 2 siapa? Konsumennya siapa? Silakan ditentukan. Ini urung, ini konsen. Ini lumut, dan ikan dia kurang. Dan apa? Yang menjadi produsen siapa saja? Jadi situ produsennya ada berapa?
Sekarang kita ke membuat diorama. Di situ dibuka baliknya, di bawahnya ini ada meja makanan. Nah, di situ ada bahannya. Pertama ada styrofoam, kemudian gambar pengawal antibiotik, tusuk sate, gunting, dan juga isolasi. Nah, kemudian langkah-langkahnya menggambar desain diorama jaring-jaring makanan yang akan dibuat oleh kelompok. Diorama itu seperti apa? Diorama itu seperti ini. Jadi desainnya sama seperti desain jaring-jaring makanan. Jadi kita nanti akan membuat seperti ini. Namanya diorama. Nah, sekarang silakan didesain diorama dari kelompok kalian berdasarkan jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat. Silakan selesai dulu. Desain gambar ini. Kira-kira nanti dioramanya mau dibuat seperti apa? Diorama seperti ini. Beda-beda. Roma. Hari ini kita sampai di mendesain saja. Jadi silakan didesain. Ya. Ya semua kan ini kan ada antibiotiknya. Jadi kamu membuat diorama dari Jadi untuk hari ini kita hanya sampai pada mendesain saja. Buatnya sudah mempunyai yuk. Jadi silakan disiapkan untuk alat dan juga bahannya. Untuk styrofoam dan juga tusuk sate nanti dari saya. Jadi kalian tinggal membawa apa? Sama antibiotiknya apa?
Habis ini silakan kita coba. Nanti kira-kira kalian mau guntingnya itu kapan? Silakan ditentukan jadwalnya. Sebenarnya menggunting komponen biotik dan juga menggunting panah. Panah-panahnya yang tadi itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian pelajaran kali ini. Ayo siap dulu toh. Siap dulu. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa beragama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Di sini ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Jari-jari. Dari jari-jari ada rantai makanan. Setelah itu piramida makanan. Setelah membuat piramida makanan, kalian mendesain apa? Mendesain diorama. Nah, untuk hari ini kita akan mengeksekusi atau kita akan mulai membuat dioramanya. Jadi bahan-bahannya di sini ada. Ini sebelum kita lanjutkan, kira-kira adakah yang tahu apa manfaatnya dari kita membuat diorama? Mempermudah pemahaman mengenai jari-jari makanan. Kemudian untuk melatih apa lagi? Kreativitas. Ada lagi? Supaya apa? Melatih kerja sama juga, karena di sini membuat dioramanya secara kolaboratif. Secara kolaboratif berarti di sini kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian. Kalau mengerjakan sesuatu apabila dikerjakan secara bersama-sama pasti akan membuat lebih mudah. Oke. Nah, pada tahap ini nanti kalian mulai membuat dioramanya. Untuk bahan dari gambar komponen biotik dan juga tanda panahnya, silakan digunting. Iya tak kamu harus kasih cinta pada bapak namanya tidak
Pagi itu ya, ceritanya pagi ya. Ya Allah, kita tekan gue. Ini duri piro juga ya? Pasti. Coba tuh.
ini ya. 5 menit lagi. Tiba-tiba ya, Gi? Sudah ya, diletakkan dulu semuanya. Semuanya diletakkan. Diletakkan. Semuanya diletakkan. Nah, di sini ada teman kalian yang mau presentasi, yang sudah siap dari kelompok danau. Diperhatikan ke depan semua. Untuk kelompok danau silakan dipresentasikan. Ayo, semuanya ikut maju berempat. Berempat. Ayo, yang lainnya diperhatikan kepada yang presentasi. Tahun ya toh? Dengarkan temannya. Dengarkan temannya presentasi. Pada pagi ini saya ini adalah Perhatiannya ke depan semua. Ada temannya yang mau mempresentasikan dioramanya.
Ada salah satu anak yang mau membaca, silakan dibaca yang keras. Yang keras, ya silakan yang keras. Makanan adalah proses dimakan atau dimakan yang terjadi pada komoditi secara digital. Jadi makanan adalah sebuah rantai makanan yang tidak makanan adalah suatu pasti yang menggambarkan suatu kata trafik terlihat sampai ke yang tertinggi atau tidak dikatakan sebagai di mana juga adalah Jadi di sini kemarin kita sudah membuat jaring-jaring makanan. Di mana jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan dari rantai makanan. Nah, untuk rantai makanannya sendiri adalah suatu proses dimakan atau memakan. Nah, makan itu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan energi. Nah, setelah itu, kalau habis makan, ini kan ada komponen biotik. Nah, setelah ini kita nanti akan mempelajari siklus dari komponen abiotik. Ada komponen abiotik itu ada apa saja? Batu, tanah, air, cahaya, tumbuhan, udara, cahaya, dan lain sebagainya. Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait jaring-jaring rantai makanan, piramida energi atau diorama? Oke, tidak ada ya? Kalau tidak ada, sekarang kita melakukan proses. Nggak usah, nomor absennya saja. Ada ya?
Setelah ini untuk LKPD itu lebaran yang kemarin sama prosesnya yang ini tadi yang kalian kasih nomor absen itu. Kalau setelah kalian kerjakan ini, itu nanti silakan di untuk pembelajaran dari hari ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti untuk hari ini kita akan belajar mengenai hubungan komponen biotik dengan komponen biotik sampai dengan kealiran energinya. Kalian untuk pembelajaran ya dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita ganti belajar tentang komponen abiotik, yaitu mengenai siklus air. Untuk pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan ada? Ini nanti hubungan. Ya. Kalau ada tanyakan lagi dah. Kalau tidak ada tanyakan lagi, untuk pembelajaran IPA hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Dian Novita Ningtyas Sandayani, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 121B dari SMP Negeri 3 Nganjuk. Baiklah penonton semuanya, pemirsa semuanya, saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh Ibu Dika Isnaini, guru IPA dari SMP Negeri 3 Nganjuk. Assalamualaikum Bu Dika. Waalaikumsalam. Ya. Ya, gimana keadaannya? Alhamdulillah Sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Dika kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya sudah melakukan observasi. Maka pada saat ini saya ingin melakukan wawancara pasca observasi. Baiklah Bu Dika, bagaimana perasaan Bu Dika setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran yang pertama lega, tapi pada saat pembelajarannya di situ saya malah sedikit tegang. Soalnya biasanya kalau melakukan pembelajaran itu saya sendiri di kelas, nah pada saat supervisi ini kan ada yang mengamati, itu yang sedikit tegang. Iya, gitu ya Bu, manusiawi itu Bu Dika. Kalau siapapun pasti mengalami seperti itu. Baiklah Bu Dika, bisa diceritakan akan-akan pembelajaran kemarin Bu Dika ketika mengajar di kelas, mungkin anak-anak jadi gitu ya Pak, dilakukan langkah-langkah yang pertama itu saya memberikan permasalahan dulu, memberikan permasalahan, kemudian anak-anak juga dari permasalahan itu mereka timbul pertanyaan-pertanyaan lain dan mereka juga bisa menentukan pertanyaan sendiri. Kemudian saya organisasi mereka menjadi beberapa kelompok dan selanjutnya mereka merancang dari proyeknya, kemudian saya mengontrol perjalanan dari pelaksanaan proyek dan kemudian anak-anak mempresentasikan dan selanjutnya nanti saya mengevaluasi dan pada tahap akhirnya itu kita menyimpulkan. Oke, baik Bu Dika. Jadi semuanya sudah dilaksanakan ya, mulai dari perlakuan-perlakuan di awal, intinya sampai melakukan refleksi di akhir. Oke, baiklah Bu Dika. Menurut Bu Dika sudah berhasilkah pembelajaran Bu Dika saat itu? Kalau menurut saya berdasarkan dari hasil post-test yang sudah saya laksanakan kemarin itu 90% sudah berhasil dari model pembelajaran yang saya gunakan. Itu berhasil membuat pengetahuan dari anak-anak itu meningkat. Baik Bu Dika. Bu Dika
Budika merasakan nggak ada kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi ketika dalam proses pembelajaran itu? Kalau kendala pastinya banyak karena setiap anak dalam satu kelas pasti berbeda. Ada yang satu kelompok itu dia yang menjadi troublemaker, tidak mau bekerja secara berkelompok. Ada juga yang dia ingin mendominasi, pengen menonjol di kelompok itu. Seperti itu. Iya ya, memang anak-anak kita itu unik semuanya ya, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mereka ada yang menonjol, ada yang kurang dan sebagainya. Oke Budika, bagaimana langkah Budika untuk menghadapi hal tersebut, kendala-kendala tersebut? Nah, yang saya lakukan yaitu saya sering-sering berkunjung ke kelompok itu. Jadi setiap masing-masing kelompok itu saya pasti sering saya bimbing setiap kelompok sehingga saya dapat memastikan bahwa setiap anak itu dapat ikut turut andil dalam belajar. Jadi tidak ada yang merasa saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, jadi mereka sesuai dengan kenyamanan mereka sendiri ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajar dia suka apa, dia suka audio, visual atau kinestetis. Oke. Baiklah Budika, menurut Budika pembelajaran selanjutnya yang akan Budika lakukan itu harus bagaimana Budika? Yang pastinya saya akan tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti anak-anak belajarnya bisa sangat nyaman sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau anak-anak itu belajarnya sesuai dengan keinginan mereka, otomatis pelajaran yang saya sampaikan itu bisa cepat masuk. Jadi gampang diingat. Iya, mereka terwadahi semua ya Bu ya. Jadi kayak produknya juga macam-macam. Mungkin yang suka melukis ya pakai tulisan-tulisan, yang visual, audio nanti dia bisa rekaman, apa gitu ya Bu ya. Oke. Kira-kira kapan Budika akan melaksanakan langkah-langkah yang wow itu tadi? secepatnya karena dalam setiap pembelajaran kita sebagai guru kan harus melakukan inovasi. Kemudian nanti kalau pada yang lebih wow lagi mungkin pada saat tahun ajaran nanti kan kita pada awal kan melaksanakan tes diagnostik dulu untuk mengetahui dari karakter mahasiswa ya. merancang pembelajaran kita. Wow, ya luar biasa ya Budika. Budika sudah mempunyai kiat-kiat supaya meningkat, supaya ada progres yang lebih baik dari anak-anak, supaya mutu anak-anak menjadi lebih baik dan mereka merasa nyaman dan selalu ingin belajar, artinya menghasilkan output yang luar biasa. Baiklah Budika, terima kasih atas supervisi hari kemarin dan dari percakapan kita ini hari ini dan kemarin. Tolong nanti Budika share ya ke teman-teman supaya teman-teman juga mempunyai motivasi yang seperti Budika. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi, mungkin kita akan koordinasi atau ngobrol tentang apa lagi yang positif demi kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama di sekitar kita. Oke, terima kasih Budika atas waktunya. Mohon maaf atas segalanya ya. Waktunya Budika terkuras dengan percakapan ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Budika. Baiklah penonton, demikian wawancara kita pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.